Baik, pada kesempatan kali ini kita akan menyambung materi terkait mail marriage di pertemuan 10 kemarin yang seharusnya kita lakukan langsung di laboratorium, tapi karena koneksi internet yang tidak lancar ya, terputus gitu, maka kita lanjutkan dengan media daring ya. Jadi sebelum kita akan mulai, uh, apa namanya, uh, praktikum terkait dengan mail marriage, sebelumnya teman-teman bisa buka materi ya. Di pertemuan 10 itu ada beberapa bahan yang bisa kita gunakan dalam praktikum. Yang pertama, teman-teman akan eh, harus membuka ini di tautan itu semua bahan yang diperlukan, nanti template termasuk apa namanya, email dan seterusnya itu akan ada di sini ya. Nanti bisa kita copy ya. Ini adalah supaya kita mempercepat materinya ya. Oke, yang pertama kita akan melakukan praktikum tentang mail merge. Jadi yang pertama kita akan membuat mail ini dan teman-teman harus pastikan bahwa teman-teman sudah menginstal extension mail merge ya di apa namanya, komputer masing-masing, bukan di komputer masing-masing ya, di akun masing-masing. Kalau sudah, nanti di tab extension atau menu extension ini akan muncul menu mail merge. Teman-teman bisa mulai start gitu ya. Ketika menu mail merge kita uh, klik, maka akan muncul panel mail merge yang ada di sebelah kanan, gitu ya. Nah, mail merge ini nanti ceritanya kita akan mengirimkan email ke banyak orang gitu ya secara sekaligus. Kita nggak usah ngetik satu persatu. Misalnya kita mengirimkan undangan ke 100 orang begitu ya. Ya memang kita bisa mengetikkan apa namanya, eh, semua alamat email ke dalam satu ini ya, ke dalam tujuan dari surat. Tapi yang tidak bisa digantikan adalah nama dari yang kita undang itu, nama nama detailnya gitu ya. Kalau kita kirimkan secara langsung dengan email gitu ya, yang mematikan banyak email di apa namanya, tujuan pengiriman gitu ya. Kalau kita ngirim email itu kan bisa, kita bisa ngirim ke banyak orang ya. Tapi kan kita nggak bisa menspesifikkan siapa namanya satu persatu di situ. Nah, disinilah mail merge itu akan berguna, gitu ya. Jadi kita bisa lebih personal gitu kan ya, untuk menghubungi itu kan lebih lebih bagus lagi ya untuk dalam tataran etika apa namanya, persuratan begitu kan. Akan lebih pantas begitu kalau kita menyebutkan siapa nama orangnya dan seterusnya dan seterusnya. Oke, oleh karena itu kita nanti akan memerlukan daftar orang gitu ya. Kemudian misalnya tanggal yang kita ingin undang ke setiap orang itu akan berbeda-beda, itu juga bisa diatur, termasuk jamnya dan seterusnya itu nanti bisa diatur. Caranya gimana? Kita berarti harus menyiapkan dulu satu spreadsheet ya untuk apa namanya, menyatukan atau uh, apa, spreadsheet ini digunakan untuk melis siapa-siapa aja yang akan diundang. Oke, kita bisa klik tombol create di sini tadi ya. Nanti akan muncul ya, mungkin kurang lebih tabnya seperti ini ya. Jadi ketika apa tadi diklik ya, nanti akan muncul seperti ini ya. Nah, data-data ini harus kita ganti karena ini kan bukan data orang Indonesia, ini data otomatis yang di-generate oleh Google. Kita harus ganti ini dengan data dari sini, email massal dari sertifikasi ini. Ya, nanti kalau dibuka akan menghasilkan window seperti ini ya. Ini kita copy aja semuanya, kemudian kita hapus yang ini ya. Kemudian kita pastekan apa ini namanya, informasi yang baru ya, informasi nanti seperti ini. Oke, nanti akan jadi seperti ini ya. Tadi setelah kita lakukan create, nanti akan muncul seperti ini. Kemudian kita pilih nama sheet-nya. Nama sheet-nya adalah sheet 1, sesuai di sini ya. Ini sheet 1 gitu. Maka di sini sheet yang kita gunakan adalah sheet 1. Nah, kemudian ini kita pilih nanti ya kan. Ini kita refresh supaya muncul sesuai, ini tadi belum sesuai sepertinya.
cara merge listnya. Nah, ini sudah benar ya, nama nama fieldnya adalah mahasiswa, nama mahasiswa, email dan seterusnya begitu ya, yang ada di sini. Ini nama mahasiswa, email dan seterusnya gitu ya. Kalau yang tadi itu adalah eh, list atau data pada dokumen spreadsheet yang sebelum kita hapus gitu ya, maka perlu kita refresh gitu ya, perlu kita refresh. Oke, cara melakukan merge-nya gimana? Cara melakukan merge-nya ya ini ya. Ini bisa kita apa namanya? Ganti ya, ini ya. Apa namanya ini? Nama mahasiswanya ini, nama mahasiswanya ini kita ganti, kita hapus begitu ya. Dengan cara ini field yang digunakan apa gitu ya. Field yang nanti menggantikan ini apa? Ini adalah field nama mahasiswa. Jadi nanti ini nama mahasiswanya ya kita masukkan ya. Nah, setelah kita masukkan nanti akan muncul format seperti ini. Ini adalah format yang wajar gitu ya. Ini adalah format otomatis nanti yang dibuat oleh Google. Jadi nama mahasiswa nanti akan muncul di sini. Kemudian ini hari tanggalnya juga akan kita hapus gitu ya. Hari tanggalnya akan kita hapus dengan hari tanggal. Mana hari tanggal? Hari tanggal ini kita tambahkan. Kemudian jamnya ya. Juga kita ganti jamnya, kita taruh begitu ya. Kemudian lokasinya juga ya, lokasi ini harus kita ganti dengan lokasi tempat atau media, tempat media. Kemudian juga ada nama dosen di sini. Nama dosen kita sesuaikan semuanya. Kemudian jabatan di universitas mana? Oke, yang terakhir adalah nomor telepon. Ya, jadi setelah kita setting semua ini sudah dapat ya nama mahasiswanya siapa, nanti diundang untuk pertemuan kapan, kemudian jamnya jam berapa, tempat atau media di mana, yang mengundang itu siapa, karena dosennya di sini yang mengundang itu beda-beda. Nah, ini ceritanya itu adalah undangan untuk melakukan bimbingan, bimbingan untuk TA atau skripsi begitu ya. Kemudian ini dari universitas mana, karena pembimbing itu kan bisa dari kampus yang lain gitu ya, misalnya di dalam kampus itu nggak ada jurusan yang tersedia, misalnya jurusan kedokteran gitu ya. Kalau di informatika sudah sangat umum itu melakukan bimbingan dari dua jurusan yang berbeda atau bahkan dari kampus yang berbeda atau institusi yang berbeda karena misalnya topik skripsinya itu terkait dengan misalnya pengembangan perangkat lunak untuk kedokteran misalnya itu perlu mengundang dari kampus yang ada kedokterannya. Kemudian nomor teleponnya gitu ya. Dan yang bisa kita lakukan di sini ya, kita bisa langsung melakukan pengiriman email di sini. Bisa juga kita melakukan testing dulu, apakah ini mail merge-nya itu sudah benar apa belum. Nah, di sini kita akan coba melakukan testing emailnya begitu ya. Ya, kita melakukan testing emailnya. Tes emailnya mau dikirimkan kemana? Nah, ini kebetulan akan kita kirimkan ke alamat email saya sendiri. Nah, kita coba ya. Oke, sudah masuk. Ya, kita coba cek. Ini ya, belajar mail merge itu kan ya. Kepada ini langsung otomatis ya, karena tadi kita lihat di sini itu masih nama mahasiswa atau nama mahasiswinya, kemudian hari jamnya itu juga akan berubah secara otomatis mengikuti data yang ada di sini. Nah, Budi Santoso itu jam 10 ya. Ya, jam 10 pertemuannya dengan Google Meet. Nah, bener ya. Nama dosen pengundangnya adalah Rina Agustina. Nah, gini ya, dan seterusnya gitu. Jadi yang pertama, ini mail merge itu sudah berhasil ya. Oke.